Nah, tipe-tipe model bisnis digital. Yang pertama ada e-commerce, yang kedua ada freemium, yang ketiga ada langganan, yang keempat ada marketplace, yang kelima ada on-demand, yang keenam ada software as a service, yang ketujuh adalah platform ekonomi berbagi, dan yang kedelapan adalah content provider. Penjelasan terkait e-commerce, yaitu menjual produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. E-commerce merupakan model bisnis digital yang paling dikenal dan digunakan secara luas. Ini melibatkan penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Keuntungan utama dari model bisnis ini adalah kemampuan untuk menjangkau pasar global, memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam berbelanja dari mana saja dan kapan saja. E-commerce juga menawarkan berbagai opsi pembayaran dan pengiriman yang fleksibel, yang memudahkan transaksi lintas batas. Nah, contoh seperti Amazon, Tokopedia, dan Bukalapak tidak hanya menyediakan platform untuk penjualan barang, tetapi juga telah mengembangkan ekosistem yang mendukung penjualan dengan fitur-fitur seperti logistik, pembayaran, dan analitik penjualan, sehingga mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Freemium menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis dengan opsi untuk fitur tambahan berbayar. Model bisnis freemium adalah salah satu strategi yang sangat efektif untuk menarik pengguna baru. Dalam model ini, perusahaan menawarkan produk atau layanan dasar secara gratis, tetapi pengguna memiliki opsi untuk mengakses fitur tambahan dengan biaya tertentu. Strategi ini membantu membangun basis pengguna yang besar dan loyal, yang kemudian dapat diubah menjadi pelanggan berbayar. Hal ini seperti Spotify, LinkedIn, dan Dropbox adalah contoh yang sukses menggunakan model ini. Mereka menawarkan layanan secara gratis untuk menarik pengguna dan kemudian menyediakan fitur premium, seperti kualitas audio yang lebih baik, akses ke analitik lanjutan, atau penyimpanan tambahan dengan biaya langganan. Model ini sangat efektif dalam industri perangkat lunak dan aplikasi digital, di mana biaya marginal untuk menambah pengguna baru itu relatif rendah. Nah, langganan menawarkan akses berlangganan ke produk atau layanan dengan pembayaran secara berkala. Model langganan adalah salah satu model bisnis yang paling stabil dan dapat diprediksi. Ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang berulang dari pelanggan melalui pembayaran berkala, baik bulanan, tahunan, atau sesuai siklus lainnya. Nah, contohnya adalah Netflix dan Adobe Creative Cloud, menunjukkan bagaimana model ini dapat diadopsi oleh berbagai industri, dari hiburan hingga perangkat lunak kreatif. Keuntungan dari model ini adalah kestabilan pendapatan dan loyalitas pelanggan yang tinggi, karena pelanggan biasanya enggan untuk berhenti berlangganan layanan yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka. Perusahaan dengan model bisnis langganan juga seringkali menawarkan konten atau layanan eksklusif yang hanya dapat diakses oleh pelanggan berbayar, yang menambah nilai dan mendorong retensi pelanggan. Marketplace memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli melalui platform online. Marketplace adalah platform yang memungkinkan transaksi antara penjual dan pembeli tanpa perlu memiliki inventaris sendiri. Model ini sangat menarik karena perusahaan dapat memperoleh komisi dari setiap transaksi tanpa perlu mengelola stok barang atau logistik. eBay dan Alibaba adalah contoh marketplace yang sukses, di mana mereka menyediakan platform bagi jutaan penjual untuk menjual produk mereka kepada pembeli di seluruh dunia. Marketplace juga seringkali menawarkan fitur-fitur tambahan seperti sistem pembayaran yang aman, perlindungan pembeli, dan analitik penjualan yang membantu penjual untuk meningkatkan bisnis mereka. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan internet, Marketplace telah menjadi sarana utama bagi banyak bisnis kecil dan menengah untuk menjangkau pasar global dengan biaya yang relatif lebih rendah. Selanjutnya ada on-demand, menawarkan layanan yang dapat diakses sesuai permintaan pelanggan. Model on-demand adalah salah satu inovasi terbesar dalam bisnis digital, di mana layanan disediakan sesuai dengan permintaan pelanggan. Ini memberikan fleksibilitas dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya, memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan kapan saja dan di mana saja. On-demand selanjutnya ada Uber, Gojek, dan Airbnb adalah contoh klasik dari model on-demand, di mana pelanggan dapat memesan transportasi, pengiriman makanan, atau akomodasi dengan cepat melalui aplikasi. Keuntungan dari model ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen secara real time dan menawarkan layanan yang sangat personal. Selain itu, model on-demand juga membuka peluang bagi individu untuk menjadi penyedia layanan, menciptakan sumber pendapatan baru bagi banyak orang. Nah, selanjutnya ada software as service, menyediakan perangkat lunak melalui internet dengan model langganan. Contohnya Salesforce, Microsoft 365, dan juga Google Workspace. Model software as a service telah mengubah cara perusahaan dan individu mengakses perangkat lunak alih-alih membeli lisensi perangkat lunak sekali pakai. Pelanggan dapat mengakses perangkat lunak melalui internet dengan model langganan. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah, pembaruan yang konstan, dan biaya awal yang lebih rendah. Nah, Salesforce, Microsoft, dan 365 serta Google Workspace adalah contoh SaaS yang sukses ya. Keuntungan utama dari SaaS adalah
fleksibilitas dalam penggunaan skalabilitas yang memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Model ini juga mendukung kolaborasi yang lebih baik karena pengguna dapat bekerja secara real time dari lokasi yang berbeda. Nah, platform ekonomi berbagi memungkinkan individu untuk berbagi aset atau layanan mereka dengan orang lain, contohnya Airbnb dan juga Turo. Model platform ekonomi berbagi memungkinkan individu untuk berbagi aset atau layanan mereka dengan orang lain melalui platform digital. Ini telah menciptakan peluang baru untuk monetisasi aset pribadi dan telah mengubah cara kita melihat kepemilikan. Platform ekonomi berbagi, Airbnb dan Turo adalah contoh dari model ini. Keuntungan model ini adalah efisiensi yang lebih besar dalam penggunaan sumber daya dan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu, platform ekonomi berbagi juga menciptakan komunitas pengguna yang saling percaya, di mana reputasi dan ulasan memainkan peran penting dalam keberhasilan transaksi. Nah, model platform ekonomi berbagi memungkinkan individu untuk berbagi aset atau layanan mereka dengan online melalui platform digital. Ini telah menciptakan peluang baru untuk monetisasi aset pribadi dan telah mengubah cara kita melihat kepemilikan. Selanjutnya ada content provide, menyediakan konten digital seperti berita, video, musik, atau artikel kepada pengguna. Contohnya YouTube, Medium, lalu Spotify. Content provider adalah model bisnis di mana perusahaan menyediakan konten digital seperti berita, video, musik, atau artikel kepada pengguna dalam dunia yang semakin didorong oleh konsumsi konten. Model ini menjadi sangat penting. Nah, keuntungan dari model content provider adalah kemampuan untuk menjangkau audiens yang sangat luas dan beragam. Selain itu, konten yang berkualitas dapat menarik dan mempertahankan pengguna, menciptakan basis pengguna yang loyal, dan mendukung pertumbuhan pendapatan. Model ini juga memungkinkan monetisasi melalui berbagai sumber, termasuk iklan, sponsorship, dan langganan premium. Nah, selanjutnya, ini contoh penerapan model bisnis digital ya. Kalau untuk yang langganan itu ada Netflix, Uber ada on demand, Amazon itu e-commerce, Spotify itu freemium, Salesforce itu SaaS, dan Airbnb itu platform ekonomi berbagi. Nah, kesimpulannya, bisnis digital telah mengubah landscape bisnis dengan memperkenalkan cara baru untuk menciptakan nilai, meningkatkan efisiensi, dan mencapai pelanggan. Dengan memahami definisi, konsep dasar sejarah, perkembangan, karakteristik, dan tipe-tipe model bisnis digital, mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan dan peluang dalam dunia bisnis yang semakin terhubung ke dunia digital. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.